Halo teman-teman, kelompok kami akan membahas tentang komunitas mantan pecandu nafza. Pertama, kita akan membahas tentang ketergantungan nafza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan nafza dapat menjadi ancaman yang berbahaya. Semua kalangan dapat terjerumus dalam penyalahgunaan nafza, tidak terbatas oleh ras, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Seperti pasangan artis yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan nafza, dan beberapa artis yang memiliki ketergantungan dengan zat adiktif ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengatakan jumlah pengguna narkoba tahun ini meningkat 0,03% sehingga tercatat sebanyak 3,6 juta orang. Sebagian besar pecandu narkoba mengaku tidak bisa begitu saja lepas dari ketergantungan nafza. Mereka membutuhkan dorongan dari lingkungan sekitar untuk berhenti. Individu yang berada di lingkungan sosial yang negatif dan penuh tekanan akan 2,5 kali lebih mungkin untuk kambuh. Berikut ini merupakan contoh kasus yang akan kami bahas. Pak A seorang pecandu nafza jenis kanabis atau ganja. Pak A sudah menggunakan ganja sejak 2 tahun silam. Ia mengaku bisa 5 kali dalam sehari menggunakannya. Pak A menggunakan ganja bersama beberapa temannya. Pak A beralasan menggunakan ganja untuk mendoping tenaganya sebagai seorang kuli. Suatu ketika, teman-temannya tertangkap oleh kepolisian. Karena Pak A tidak tertangkap, ia mulai sadar bahwa ia salah dan berkeinginan untuk berhenti menggunakan ganja. Tapi saat mulai mencobanya, Pak A mengalami emosi yang tidak stabil, mudah merasa cemas, serta badan yang menggigil. Oleh sebab itu, Pak A kembali menggunakan ganja dengan penggunaan yang makin intens. Sampai akhirnya, Pak A menemukan sebuah komunitas yang dapat membantunya. Sekarang kita akan menganalisis kasus yang tadi telah dibahas. Komunitas ini dinamakan dengan Kuningan Addict Community. Di komunitas KAC terdapat beberapa kegiatan seperti edukasi, konseling komunitas, dan konseling keluarga. Komunitas ini berdiri pada tahun 2010, beranggotakan mantan pecandu narkoba yang berusaha agar tidak memiliki ketergantungan pada nafza. Kurangnya informasi tentang bahaya nafza membuat mereka menjadi terjerumus dan ketergantungan. Di dalam komunitas ini diberi edukasi tentang bahaya nafza agar mereka mengetahui dan paham tentang bahaya nafza bagi kesehatannya. Selain itu, diadakan konseling komunitas sebagai wadah untuk seluruh anggota bertukar pikiran, saling support, dan membantu anggota mengubah pola pikirnya serta diberi tugas untuk mengurangi ketergantungan akan zat adiktif tersebut. Pak A mendapatkan tugas untuk mengurangi porsi penggunaan ganja, sedikit demi sedikit sampai akhirnya diganti dengan permen. Dan pola pikir Pak A yang salah mengenai penggunaan ganja dapat meningkatkan stamina-nya dapat dihilangkan. Selain itu, terdapat konseling keluarga agar keluarganya dapat mendukung perubahan tersebut. Dari konseling keluarga ini, Pak A mulai menyadari akan kehadirannya dan peran keluarganya di dalam hidupnya. Kuningan Addict Community ini bermanfaat menjadi komunitas yang memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, konseling komunitas, konseling keluarga, serta merangkul para pecandu narkoba untuk memiliki pedoman hidup sehat tanpa narkoba dan meningkatkan keterampilan hidup atau life skill sebagai modal kerja. Dengan adanya komunitas ini, mendukung mereka untuk terlepas dari dunia narkotika dan dapat hidup lebih sehat.
Dalam PPDGJ 3, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif terdapat pada F10 sampai F19. Dalam kode 4 dan 5, karakter untuk menentukan kondisi klinis pada kasus yang ada di komunitas ini terdapat pada kode F1X.2 sindrom ketergantungan. Sindrom ketergantungan menurut PPDGJ, yang pertama, keinginan kuat untuk memakai zat psikoaktif. Yang kedua, kesulitan mengendalikan perilaku dalam menggunakan zat. Yang ketiga, toleransi berupa peningkatan dosis hari demi hari. Dan yang keempat, tetap menggunakan zat meskipun menyadari akan kerugian kesehatannya. Kasus ini juga termasuk dalam DSM-5, yaitu Cannabis Related Disorder. Di kasus ini khususnya dapat dilihat pada kode 292.89 atau F12.229 yang berisikan simptom pemakai kanabis dengan level sedang, dan pada kode 292.0 atau F12.288 yang berisikan gejala pemakai yang sudah atau berusaha berhenti penggunaan kanabis atau ganja. Selanjutnya, pemulihan berbasis komunitas. Salah satu anggota dari komunitas ini mengatakan keinginannya untuk bisa sering berkumpul dengan komunitasnya. Pasalnya, kondisi lingkungan di sekitar rumahnya di wilayah Kabupaten Kuningan dirasanya tidak kondusif. Menurut mereka, lebih baik sering bertemu dengan komunitas ini karena bisa lebih saling mengingatkan jika sudah lepas kontrol. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.